Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat ujian masuk program doktoral Universitas Gadjah Mada. Proposal ini diajukan dengan judul Implementation of Green Accounting in Indonesia, a Study of Corporate Ritualistic and Opportunistic Behavior. Judul proposal ini agak berbeda dengan judul yang diajukan sebelumnya, karena saya menambahkan kata frase in between angel and demons. Mengapa saya menambahkan in between angel and demons? Karena dalam penelitian ini terdapat pertarungan antara sisi positif dan sisi negatif yang muncul dari adanya tekanan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, institutional theory melalui perspektif greenwashing yang secara simultan mempertimbangkan konsep survival sense dan intellectual opportunism sebagai dasar perilaku manajemen yang ingin memberikan impresi, dan ini dilakukan dalam wujud green accounting. Studi ini menjelaskan bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk memberikan kesan yang positif pada seluruh stakeholder dengan mengungkapkan environmental reporting yang terbatas pada seremonial dan ritualistic performance untuk memenuhi regulasi internasional dan kesan masyarakat luas atas keseriusan implementasi ESG. Yang kedua, konsep atau teori yang digunakan adalah manajemen impression yang dijalankan perusahaan untuk merefleksikan perilaku perusahaan secara opportunistic dan terus pada keadaan atau kondisi yang berkelanjutan atau kita sebut dengan going concern. Studi ini juga menjelaskan bahwa pihak manajemen menggunakan diskresinya agar perusahaan dapat terus bertahan dan memperluas bisnisnya. Namun informasi yang disampaikan kepada stakeholder sifatnya hanyalah seremonial. Sehingga penelitian ini menginversi bahwa secara opportunistic pihak manajemen berusaha membingkai perusahaan agar tampak menarik di mata para stakeholder melalui voluntary environmental reporting dalam bentuk green accounting perusahaan. Tujuan utama adanya ESG reporting adalah untuk meningkatkan transparansi kepada stakeholder dan menginspirasi organisasi lain untuk melakukan hal yang sama. Namun demikian, ESG ketika menjadi semakin krusial justru menimbulkan peer pressure bagi setiap perusahaan. Tekanan ini membuat pihak manajemen berusaha untuk memenuhi unsur ESG, bahkan membingkai pelaporannya agar tampak menarik bagi para pemangku kepentingan. Atas dasar itulah, pelaporan ESG menjadi aktualisasi atas upaya manajemen untuk melakukan impresi kepada pihak-pihak terkait dengan mengungkapkan informasi ESG yang bersifat voluntary disclosure tetapi dikemas dengan menggunakan green accounting, sehingga terlihat merefleksikan tingginya tingkat transparansi perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari konsep lanjutan yang sudah dilakukan oleh Olatubosun dan Nyasenga pada tahun 2019, di mana penelitian mereka menyoroti pelaporan ESG di Indonesia yang terkesan menerapkan strategi greenwashing. Selain itu, hal ini juga karena
di Indonesia belum ada regulasi yang jelas untuk melaporkan informasi tambahan yang sifatnya masih voluntary. Lebih jauh lagi, karena baik secara regulasi dan standar akuntansi yang belum ada, ketentuan hukum dan kesatuan standar pelaporan yang setara, manajemen perusahaan sebagai pihak yang mendapatkan tekanan internal dan sosial dapat melaporkan environmental performance secara subjektif dengan pertimbangan bagaimana media effects yang berpotensi muncul dari adanya pengungkapan tersebut. Atas dasar argumentasi tersebut, penelitian ini menekankan bahwa opportunistic behavior dapat dengan mudah teraktualisasi, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan informasi, tekanan, kekuatan regulasi yang berlaku, dan peluang atau kesempatan yang ada melalui perspektif sustainability report. Penelitian ini berfokus pada tindakan manajemen yang melaporkan sustainability report sebagai strategi greenwashing, membingkai informasi terkait pemenuhan environmental aspek tanpa benar-benar mempraktekannya. Sehingga terlihat bahwa secara bertingkat adanya indikasi dari tingkat regulator hingga pihak manajemen belum secara serius memenuhi tujuan utama atas adanya pelaporan ESG. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengimplementasian green accounting di Indonesia? Pertanyaan yang kedua, bagaimana regulasi dan hukum di Indonesia terkait dengan green accounting? Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana standar pelaporan tentang green accounting di Indonesia. Pengimplementasian dan pelaporan green accounting oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia didasari oleh cost benefit yang melekat dan dianggap sebagai opportunity oleh manajemen. Sehingga untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan sebelumnya, yang pertama adalah tujuan dari penelitian ini mengkaji bagaimana pengimplementasian green accounting di Indonesia. Yang kedua, tujuannya mengkaji bagaimana regulasi dan hukum terkait green accounting di Indonesia. Yang ketiga, mengkaji bagaimana standar pelaporan tentang green accounting di Indonesia. Motivasi penelitian yang pertama adalah green accounting merepresentasikan kinerja masa depan perusahaan sehingga perusahaan didorong untuk menginternalisasi substansinya ke dalam proses bisnis perusahaan. Gregory 2021, Mani dan Fascia 2020. Namun institutional setting menyebabkan green accounting dimaknai secara berbeda antar negara. Motivasi penelitian yang kedua adalah perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis menyebabkan berbagai perubahan paradigma ekonomi. Green economy merupakan gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Dugaan bahwa industri di Indonesia menggunakan sustainability report sebagai bentuk impression terhadap para pemangku kepentingan atas dasar adanya press pressure yang tinggi membuat sebagai dasar untuk menyusun motivasi penelitian yang kedua. Motivasi penelitian yang terakhir adalah perkembangan isu green accounting atau sustainability terus bertumbuh tetapi tidak diikuti dengan standar akuntansi yang jelas, menyebabkan sustainability report yang sifatnya terbatas pada voluntary disclosure sangat berpotensi untuk dimanfaatkan perusahaan sebagai salah satu alat perluasan bisnis
dan wujud impresi atas adanya peer pressure. Kontribusi penelitian yang pertama, mengevaluasi antara gap teori dengan implementasi green accounting. Kontribusi penelitian yang kedua adalah penelitian ini memberikan pedoman untuk mengembangkan Undang-Undang Nomor 25 dan 40 Tahun 2007 terkait dengan Undang-Undang PT dan Undang-Undang Penanaman Modal. Kontribusi penelitian yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan mampu mengubah persepsi manajer perusahaan bahwa pengungkapan green accounting sebagai investasi di masa depan. Oleh karena itu, pelaksanaan green accounting harus terukur dan menunjukkan manfaat yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan teori tinjauan pustaka dan perspektif kritis, penelitian ini mengkonstruksikan dan menyajikan proposisi penelitian untuk mempertegas arah topik penelitian sebagai berikut. Proposisi yang pertama adalah tata kelola yang rendah menimbulkan perilaku oportunistik pada penerapan green accounting di Indonesia. Proposisi yang kedua adalah green economy di Indonesia tidak menjalankan tujuan utamanya, namun hanya sebagai kegiatan ritualistik. Proposisi yang ketiga, pemerintah di Indonesia belum mampu meregulasi green accounting untuk diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan konsep yang benar. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan 2 tahap. Yang pertama adalah peneliti mengidentifikasi dan menentukan informan penelitian. Informan penelitian adalah para CEO dan direktur. Lalu kemudian tahapan yang kedua, mendesain pengumpulan data menggunakan metode in-depth interview. Saya tambahkan lagi responden lainnya selain CEO dan direktur atau pelaksana di level pertama adalah mencakup regulator, pembuat kebijakan, pelaksana yaitu kantor akuntan publik atau badan-badan dunia lainnya, CSO dan media. Responden penelitian adalah para CEO dan pelaksana di level pertama. Kemudian selain itu regulator, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan unit-unit terkait lainnya seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan responden dipilih secara acak yang bisa dihubungi, tersedia untuk diinterview, baik secara formal maupun informal. Penelitian ini mengembangkan materi untuk mendukung in-depth interview melalui perspektif kritis penelitian yang telah disusun sebelumnya. Lalu kemudian peneliti akan memastikan data yang dikumpulkan bersumber dari perspektif kritis terkait price pressure, kurangnya fokus regulasi dan standar green accounting, dan perilaku impress management oleh perusahaan atas adanya sustainability reporting yang berlaku. Untuk detail konstruksi dimensi pertanyaan dapat dilihat di slide selanjutnya, di mana untuk masing-masing konstruksi terdapat dimensi dan subdimensinya yang sesuai dengan jawaban-jawaban apa, bukti-bukti yang ingin didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang dikonstruksikan. Akhirnya proposal disertasi ini akan ditutup dengan ibarat berada di antara angels and demons. Demikian pula komitmen pengimplementasian green accounting di Indonesia yang dilakukan dengan penuh integritas akan bertarung dengan perilaku-perilaku yang ritualistik dan perilaku-perilaku yang oportunistik
yang pada akhirnya akan dibuktikan dengan hasil dari penelitian ini. Terima kasih.